Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Masyita. Saya guru kimia dari Masruhul Islam Anak Bangsa, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Dalam kesempatan ini, saya ingin melakukan suatu eksperimen sederhana yang berhubungan dengan reaksi redoks yang merupakan tugas terstruktur dari webinar kimia terapan di bawah asuhan Pak Uga Patria. Dalam kesempatan ini, saya ingin melakukan suatu percobaan sederhana mengenai reaksi redoks. Seperti kita ketahui, reaksi redoks merupakan singkatan dari reduksi dan oksidasi. Reduksi sendiri adalah suatu zat yang mengalami penurunan bilangan oksidasi, sedangkan oksidasi adalah suatu zat yang mengalami peningkatan bilangan oksidasi. Nah, di dalam reaksi redoks itu terdapat dua istilah yang disebut dengan oksidator dan reduktor. Oksidator adalah zat yang membuat zat lain mengalami reduksi, sedangkan reduktor adalah zat yang bisa membuat suatu zat lain itu mengalami oksidasi. Nah, di dalam percobaan kita kali ini merupakan percobaan yang sangat sederhana. Nah, bahan yang kita gunakan adalah bawang merah. Nah, seperti kita ketahui, di dalam bawang merah ini mengandung senyawa sulfur. Nah, kenapa saat kita mengiris bawang merah itu terasa perih ya? Ayo kita cari tahu sama-sama. Kenapa? Senyawa apa yang terdapat di dalam bawang merah yang menyebabkan mata kita perih? Nah, terus bahan yang kedua itu kita gunakan PK. PK ini bisa kita dapatkan di apotik atau toko-toko obat ya dengan harga yang terjangkau, sangat murah. Nah, di dalam PK ini mengandung senyawa KMNO4, kalium permanganat. Nah, ini PK ini kita larutkan ke dalam air. Setelah kita larutkan, warnanya agak seperti ini pink agak keunguan ya. Terus bahan yang lain yang kita gunakan adalah air aki yang biasa digunakan di dalam baterai mobil, baterai basah atau baterai motor, kendaraan bermotor. Ini sudah kita tuangkan ke dalam gelas seperti ini. Di dalam senyawa aku ini atau air aki ini mengandung senyawa asam sulfat H2SO4. Nah, bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya adalah seperti ini. Ini bawang merah. Kita iris-iris. Ini bawang merah yang kita gunakan adalah dalam bentuk segar ya, dalam keadaan segar. Dan proses pengirisannya setelah diiris langsung dimasukkan ke dalam larutan PK atau KMNO4. Kita gunakan beberapa siung bawang merah. Setelah itu larutan PK ini kita tuangkan sedikit ke dalam gelas. Ini yang kita gunakan adalah gelas bekas air mineral ya. Tuangkan sedikit. Kelihatan warnanya pink keunguan. Nah, ini kita gunakan sebagai larutan bakunya untuk melihat nanti setelah kita masukkan bawang merah apakah ada terjadi perubahan warna ya, sebagai larutan kontrolnya. Nah, kemudian ini bawang merahnya kita masukkan ke dalam larutan KMNO4.
lihat terjadi perubahan warna. Nah, ini kita tunggu beberapa saat. Kita lihat pertama sekali ini warna KMNO4 nya pink keunguan. Sebentar saja itu sudah terjadi perubahan warna. Di sini warnanya sudah agak merah kecoklatan. Jadi saat belum ditambahkan bawang merah, KMNO4 ini Mn di sini ini bilangan oksidasinya sebanyak +7. Jadi Mn-nya bilangan oksidasinya +7. Nah, saat terjadi perubahan warna yang seperti ini sudah agak kecoklatan, merah kecoklatan, ini terjadi penurunan bilangan oksidasinya menjadi +6. Kita tunggu beberapa saat, nanti dia akan berubah menjadi +4. Dan nanti kita lihat perubahan untuk selanjutnya warnanya seperti apa. Jadi ini kita tunggu dulu. Jadi di sini yang mengalami penurunan bilangan oksidasi atau yang mengalami reduksi adalah Mn-nya. Nah, sedangkan S atau sulfur yang terdapat di dalam bawang merah, kita lihat nanti akan terjadi perubahannya. S bereaksi dengan oksigen menghasilkan SO2. Kita tunggu beberapa saat. Bisa di zoom, kita lihat perubahan warnanya. Jadi untuk mempercepat terjadinya reaksi ini kita tambahkan air aku. Air aku ini fungsinya di sini adalah sebagai katalis, ya. Jadi untuk mempercepat terjadinya reaksi. Nah, kita tunggu beberapa saat lagi sampai terjadi perubahan warna. Nah, setelah kita amati beberapa saat, lebih kurang 3-4 menit, ini sudah mengalami perubahan warna yang dari warna pink keunguan tadi, terus beberapa saat tadi mengalami warna merah kecoklatan. Nah, di sini sudah bening, ya, mendekati bening. Jadi di sini bilangan oksidasi Mn-nya sudah berubah menjadi +2. Nah, dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa di dalam gelas ini sudah terjadi reaksi redoks, di mana yang terjadinya reduksi itu pada Mn. Mn terjadi penurunan bilangan oksidasi Mn dari +7, +6, +4 dan +2. Sedangkan yang mengalami oksidasi adalah sulfur yang terdapat di dalam bawang merah tadi. S berikatan dengan oksigen menghasilkan SO2. Nah, demikian percobaan sederhana kita pada hari ini. Semoga ada manfaatnya. Semoga ini menjadi alternatif bagi kita untuk dapat terus melaksanakan eksperimen kepada siswa-siswa kita dengan bahan-bahan yang terdapat di dalam lingkungan keluarga, di dalam lingkungan rumah kita sendiri. Semangat terus untuk guru kimia Indonesia. Semoga kita dapat memberikan yang terbaik demi kemajuan anak bangsa. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.